Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Al-Maulana. Saya Duta Pratama. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan materi pengantar pendidikan Pancasila yang ada 4 materi. Materi yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Dan yang ketiga, historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang keempat, dinamika tantangan pendidikan Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Konsepnya adalah mengacu kepada ketentuan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Dan sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijaksanaan dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai sejak dahulunya. Wilayah di Nusantara ini sudah memiliki beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Misalnya percaya kepada Tuhan dan toleransi, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas. Oleh karena itu, perlu diketahui, permasalahan di negeri tercinta ini harus menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila dan banyak masalah yang harus dipaparkan di dalamnya. Masalah yang pertama yaitu kesadaran perpajakan, yang kedua masalah korupsi, ketiga masalah lingkungan, keempat masalah diintegrasi bangsa, yang kelima masalah edukasi moral, yang keenam masalah narkoba, yang ketujuh masalah penegakan hukum yang kurang adil, yang kedelapan masalah terorisme. Dari semua masalah itu, kita perlu memperhatikan pendidikan Pancasila yang sangat penting diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi, dan untuk berguna di kehidupan sehari-hari, yang harus setiap mahasiswa mempunyai jiwa yang kokoh terhadap pendiriannya pada bangsa ini. Dan urgensi pendidikan Pancasila adalah suatu tongkat estafet yang harus terus dikembangkan pada pendidikan ini. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Duta Pratama. Materi selanjutnya saya akan memberikan pembahasan singkat tentang alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Satu, itu untuk memperkuat identitas nasional. Yang kedua, membentuk karakter warga negara. Yang ketiga, membentengi diri ideologi asing. Yang keempat, ada landasan pengambilan keputusan. Yang kelima, menjaga keutuhan NKRI. Yang keenam, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan membahas yang pertama, yaitu memperkuat identitas nasional. Itu ada Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila membantu memperkuat rasa identitas dan kesatuan nasional. Yang kedua, membentuk karakter warga negara. Itu ada mengajarkan tentang nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila. Menumbuhkan sikap toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Yang ketiga, membentengi dari ideologi asing.
Memahami Pancasila membantu nilai kritis ideologi, memperkuat ketahanan nasional terhadap pengaruh negatif di globalisasi, mencegah radikalisme dan ekstremisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat itu ada landasan pengambilan keputusan. Pancasila sebagai pedoman dan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, membantu mahasiswa manajemen dalam memahami etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai nasional, mendorong kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan sesama. Yang kelima, menjaga keutuhan NKRI, memahami sejarah dan pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme, mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Yang terakhir atau yang keenam, implementasi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengajar cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat, membangun kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan poin-poin ini, kita dapat mengembangkan informasi yang menarik tentang pentingnya pendidikan Pancasila. Pastinya untuk memberi contoh konkret dan relevan untuk setiap pelajar agar penjelasan kita lebih mudah dipahami dan diingat oleh pendengar. Materi selanjutnya yang ketiga dan keempat akan dibahas oleh dua teman kita selanjutnya. Oke, terima kasih. 2 hours later. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaruan dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat, dan nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para petinggi negara. Bentuk mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak. Karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal. Sejalan dengan itu, juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya adalah bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Berarti pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Melalui pendekatan yuridis tersebut dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para petinggi bangsa. Sumber politik pendidikan Pancasila. Melalui pendekatan politik ini diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat,
pada gilirannya akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya apabila ditelusuri secara historis upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut. Secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang, namun bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dan rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui buku, radio, dan surat kabar. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan Pancasila adalah setelah terdekret Presiden 5 Juli 1959, pada 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu, terbit pula buku yang berjudul Penetapan 7 Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi pada tahun 1961 dengan penerbit CV2R yang dibubuhi kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Buku tersebut nampaknya lebih ditunjukkan untuk masyarakat umum dan aparatur negara. Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar di perguruan tinggi, Dirjen Dikti menerbitkan SK nomor 25/Dikti/Kep/1985 tentang penyempurnaan kurikulum ini mata kuliah dasar umum. Sebelumnya Dirjen Dikti telah mengeluarkan SK tertanggal 5 Desember 1983 nomor 86 Dikti Kep 1983 tentang pelaksanaan penataan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila pola 100 jam di perguruan tinggi. Kemudian dilengkapi dengan SK Kepala BP 7 Pusat tanggal 2 Januari 1984 nomor Kep 01 BP 7 1 1984 tentang penetapan P4 pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru universitas atau institut atau akademi negeri dan swasta. Menyusul kemudian diterbitkan SK tanggal 13 April 1984 nomor Kep 24/BP 7/4/1984 tentang pedoman penyusunan materi khusus sesuai bidang ilmu yang diasuh fakultas dalam rangka penyelenggaraan penetapan P4 pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi nomor 1 tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis, yaitu khususnya pada pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Jo pasal 1 5 SK Dirjen Dikti nomor 467 Dikti Kep 1999 yang substansinya yang wajib dipenuhi dan seluruh mahasiswa baik program diploma maupun program sarjana. Pada tahun 2000, Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu One eternity later.
Selanjutnya ada tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan lestari dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan lestari Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral. Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat.